Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-17. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam perkumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi.
Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita merenungkan firman Tuhan, khotbah Paskah Minggu yang kedua. Di tata ibadah di tangan kita masing-masing tertulis minggu ketiga. Ya, memang benar minggu ketiga, tapi bukan minggu Paskah ketiga maksudnya. Maksudnya di situ adalah sungguhnya minggu Paskah kedua, tetapi hari Minggu ketiga dalam bulan April ini. Hari Minggu ini kita tentu masih merasakan suasana Paskah, meskipun ibadahnya kita laksanakan di rumah kita masing-masing karena dampak dari virus COVID-19 atau pandemik corona yang merebak di berbagai belahan dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Kita masih harus ibadah di rumah masing-masing. Namun dalam suasana seperti ini, adakah kita benar-benar merasakan sukacita Paskah bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit itu membawa harapan baru dan keselamatan? Jika kita merasakan itu, betapa beruntungnya, karena kita sungguh mengalami kasih Allah yang menyelamatkan itu. Pembacaan Alkitab saat ini merupakan bagian dari kitab penghiburan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel Selatan atau Yehuda, dan juga kepada Israel Utara yang disebut di sini Efraim, ketika mereka berada dalam pembuangan karena melawan kehendak Allah. Mereka harus menerima penghukuman melalui penindasan bangsa asing. Namun menurut Yeremia, sekalipun bangsa Yehuda dan Israel telah dihukum, bukan berarti hubungan perjanjian yang telah didirikan oleh Tuhan Allah dengan bangsa itu berakhir. Namun sesungguhnya penghukuman Allah kepada bangsa Israel dan Yehuda adalah cara Tuhan untuk mendidik umatnya agar mereka dapat belajar dari kesalahan mereka dan meninggalkan cara hidup yang sia-sia itu, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kembali menjadi umat yang sejati, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika mereka menyadari kesalahan mereka dan bertobat, Tuhan Allah memulihkan hidup mereka dan membawa kembali ke tanah air mereka. Dalam pembacaan tadi dikatakan ke daerah mereka, itulah ke Sion, ke Yerusalem.
baik keturunan Yehuda maupun Israel. Kalau Israel di sini dikatakan dalam pembacaan kita tadi, yaitulah Samaria. Selanjutnya, setelah mereka berada di tanah air mereka sendiri, maka segala usaha mereka akan dibuat Tuhan Allah berhasil, sehingga segala duka dan derita serta air mata diganti dengan sorak-sorai dan sukacita. Akan tetapi bangsa Babel dan Asyur atau bangsa asing yang telah menindas dan yang menyebabkan kesengsaraan umatnya itu sendiri akan dibinasakan. Masa depan yang disediakan Tuhan Allah bagi umatnya tidak perlu lagi merasa sengsara dan penderitaan. Itulah penyertaan dan wujud kasih setia Tuhan Allah kepada umatnya. Saudara-saudari jemaat persekutuan umat Allah yang diberkati, firman Tuhan yang kita renungkan dalam Minggu Paskah saat ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai umat Allah yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita telah terikat oleh janji kasih setia Tuhan Allah. Tentu saja kasih setia Allah itu harus senantiasa kita wujud nyatakan dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Allah dan sesama. Sekalipun kita sebagai umat Allah, bukan berarti kita bisa hidup seenaknya dan lebih suka menuruti keinginan daging daripada keinginan roh, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat ini mengingatkan kita agar kita waspada, sehingga tidak mudah jatuh dalam hidup yang sia-sia. Kita juga dituntut untuk selalu berusaha terbuka dan peka terhadap suara Tuhan, sehingga segala peringatan Tuhan akan membuat kita siuman dan sadar dan tidak mudah salah jalan. Tersmewah menghadapi dampak virus corona saat ini, kita harus menyadari semuanya itu, dan kita harus lebih mendekatkan diri, mendengarkan peringatan Tuhan dan suara Tuhan di dalam firman-Nya. Amin.